Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi. Pada video kesempatan kali ini, kita masih akan tetap membahas tentang persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat yang akan kita bahas sekarang yaitu menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Kalian masih ingat bentuk persamaan umum kuadratnya yaitu ax kuadrat ditambah bx ditambah c sama dengan 0. Adapun rumus untuk menyelesaikan persamaan kuadrat di sini, rumus yang akan kita pakai yaitu minus b plus minus akar b kuadrat dikurang 4ac per 2a, di mana variabel a, b, dan c-nya ini merupakan koefisien-koefisien dari persamaan kuadrat. A-nya itu merupakan koefisien dari x kuadrat, b merupakan koefisien dari x, sedangkan c-nya itu konstantanya. Rumus ini biasa juga disebut dengan rumus ABC atau rumus kecap. Rumus ini diperoleh dari melengkapkan kuadrat sempurna. Nah, kalau ada yang penasaran bagaimana caranya, bisa dilihat di sini. Ini proses melengkapkan kuadrat sempurna untuk mendapatkan rumus ABC-nya. Nah, untuk penggunaan rumusnya, biar lebih jelas, kita langsung masuk ke contoh yang pertama. Di sini ada persamaan kuadratnya, x kuadrat ditambah 7x ditambah 6 sama dengan 0. Nah, dari persamaan ini, kita bisa menentukan nilai a, b, dan c-nya terlebih dahulu. Tadi a-nya itu koefisien dari x kuadrat. Di sini, koefisien x kuadratnya itu sama dengan 1. Berarti nilai a-nya itu sama dengan 1. Kemudian b-nya di sini koefisien dari x, b-nya itu sama dengan 7. Sedangkan c-nya itu konstantanya, berarti c-nya itu sama dengan 6. Nah, setelah kita menentukan nilai a, b, dan c, kita substitusi ke rumusnya. Tadi rumusnya yaitu minus b plus minus akar b kuadrat dikurang 4ac per 2a. Kita substitusi masing-masing nilai a, b, dan c-nya, di mana nilai b-nya 7, nilai a-nya 1, dan nilai c-nya 6. Maka kalau kita substitusikan nilai a, b, dan c-nya akan diperoleh seperti ini. Negatif 7 plus minus akar dari 7 kuadrat dikurang 4 dikali 1 dikali 6 per 2 dikali 1. Ya, selanjutnya kita hitung. Negatif 7-nya tetap, di sini 7 kuadrat, hasilnya 49. Sedangkan yang belakang di sini 4 dikali 1 dikali 6, 4 kali 1 4, dikali 6 hasilnya 24. Untuk penyebutnya 2 dikalikan 1 hasilnya 2. Selanjutnya kita hitung yang dalam akar di sini. Jadi negatif 7 plus minus 49 dikurang 24 hasilnya 25. Baru kita akarkan 25-nya, maka akan menjadi negatif 7 plus minus akar dari 25 hasilnya 5 per 2. Nah, karena di sini masih ada plus minus, berarti ada dua kemungkinan nilai x-nya. Di mana x yang pertama kita ambil nilai positif dari 5, berarti negatif 7 ditambah 5 per 2, hasilnya sama dengan negatif 1. Untuk yang x2-nya, kita ambil negatifnya, negatif 7 dikurang 5 per 2, hasilnya negatif 6. Jadi kita peroleh di sini x1-nya sama dengan negatif 1, x2-nya sama dengan negatif 6. Jadi, himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat x kuadrat ditambah 7x ditambah 6, himpunan penyelesaiannya adalah negatif 1 dan negatif 6. Selanjutnya, contoh yang kedua. Di sini ada x kuadrat dikurang 8x dikurang 20 sama dengan 0. Dari persamaan ini kita bisa menentukan nilai a-nya yaitu sama dengan 1, nilai b-nya di sini sama dengan, nah karena di sini tanjanya negatif, berarti kita pakai negatifnya. B-nya sama dengan negatif 8, sedangkan nilai c-nya yaitu negatif 20. Sama seperti contoh yang pertama, kita substitusikan a, b, dan c-nya ke rumus ABC-nya. Maka akan diperoleh di sini negatif dari b-nya negatif 8 plus minus akar dari b kuadratnya negatif 8 dikuadrat dikurang 4 dikali a-nya 1 dikali c-nya negatif 20 per 2 dikali a-nya 1. Di sini negatif kali negatif hasilnya positif, berarti jadi positif 8 plus minus dari negatif 8 dikuadrat 64. Di sini negatif 4 dikali 1 dikali negatif 20 hasilnya positif 80. Kita jumlahkan yang dalam akar, akan diperoleh 144. Ini diperoleh dari 64 ditambah 80. Selanjutnya, kita akarkan 144-nya menjadi 12. Jadi diperoleh 8
plus minus 12 per 2. Sama seperti contoh yang pertama, di sini ada dua kemungkinan nilai X-nya, di mana X yang pertama kita ambil positif 12-nya, maka akan menjadi 8 tambah 12 per 2, hasilnya sama dengan 10. Sedangkan untuk X2-nya kita ambil yang negatif 12-nya. 8 dikurang 12 per 2, hasilnya yaitu negatif 2. Jadi dari sini kita bisa memperoleh nilai X1-nya itu sama dengan 10, nilai X2-nya sama dengan negatif 2. Jadi himpunan penyelesaian dari X kuadrat dikurang 8X dikurang 20 sama dengan 0 adalah negatif 2 dan 10. Ini merupakan himpunan penyelesaiannya. Selanjutnya, contoh soal yang ketiga. Di sini ada 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 sama dengan 0. Berarti nilai A-nya yaitu 3, nilai B-nya sama dengan 4, sedangkan nilai C-nya sama dengan 2. Oke, kita langsung saja substitusi nilai A, B, C-nya ini ke rumusnya. Maka akan diperoleh min 4 plus minus akar dari 4 kuadrat dikurang 4 dikali 3 dikali 2 per 2 dikali 3. Kita hitung yang dalam akarnya, 4 kuadrat hasilnya 16, 4 kali 3 kali 2 hasilnya 24. Kita hitung lagi yang dalam akar 16 dikurang 24. Nah, 16 dikurang 24 di sini hasilnya negatif 8. Nah, perhatikan di sini, karena di sini dalam akarnya bentuknya bilangan negatif, sedangkan kita tahu bilangan negatif itu tidak bisa diakar, ini disebut juga dengan bilangan imajiner. Karena di sini imajiner, maka kita tidak bisa menyelesaikan persamaan kuadrat ini. Itu berarti tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 sama dengan 0. Dengan demikian, himpunan penyelesaian dari persamaan ini yaitu himpunan kosong. Karena sekali lagi di sini tidak ada nilai X yang memenuhi persamaan kuadrat 3x kuadrat ditambah 4x ditambah 2 sama dengan 0. Dengan kata lain, persamaan kuadratnya tidak memiliki penyelesaian atau himpunan penyelesaiannya itu tidak ada. Demikian yang dapat saya sampaikan mengenai cara menyelesaikan persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Barakallahu li walakum, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.